Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Dian Nusantara. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah dengan judul Identitas dan Penciptaan Diri di Era Disrupsi Digital. Presentasi ini kami susun untuk memenuhi tugas besar mata kuliah pendidikan karakter yang dibimbing oleh Bapak Islahul Ben SEMM. Anggota kelompok kami terdiri dari 4 anggota. Yang pertama, Ica Francisca, kedua, Yeti Linda Lestari, ketiga, Maria Kristiani Duadona, dan yang keempat, Frans Rehangan. Ada 6 poin utama yang akan kami bahas dalam presentasi kali ini, yaitu pertama, pendidikan karakter dan identitas di era disrupsi digital. Kedua, identitas digital dan konsep creator self. Ketiga, budaya perbandingan dan tekanan sosial. Keempat, faktor-faktor pembentuk identitas digital. Kelima, etika dan tantangan masa depan. Keenam, solusi mahasiswa di era disrupsi digital. Poin pertama yang akan kami bahas ialah pendidikan karakter dan identitas di era disrupsi digital. Pendidikan karakter itu apa sih? Pendidikan karakter adalah sebuah proses penanaman nilai moral, etika, dan tanggung jawab agar seseorang berperilaku baik terhadap diri sendiri, sesama maupun lingkungannya. Identitas diri di era digital mencerminkan bagaimana seseorang menampilkan citra dan kepribadiannya di dunia maya melalui media sosial. Proses ini disebut juga penciptaan diri atau self-creation, yaitu upaya sadar seseorang membentuk citra digital sesuai nilai dan keinginan pribadi. Poin kedua, identitas digital dan konsep creator self. Identitas digital merupakan citra diri yang dibentuk seseorang di media sosial. Menurut Husna dan rekannya, pada tahun 2024, konsep creator self menjelaskan bahwa setiap individu hanya menampilkan bagian diri yang ingin diperlihatkan. Dampak positifnya, media sosial menjadi ruang untuk berekspresi dan mengembangkan karir. Namun, dampak negatifnya bisa berupa tekanan citra, kecemasan, hingga krisis identitas karena terlalu bergantung pada validasi dari orang lain. Kemudian ada budaya perbandingan dan tekanan sosial. Menurut teori perbandingan sosial dari Festinger pada tahun 1954, manusia cenderung membandingkan dirinya dengan orang lain. Di era media sosial, hal ini semakin kuat dan melahirkan fenomena FOMO atau Fear of Missing Out, yaitu rasa takut tertinggal dari tren. Akibatnya, muncul gaya hidup konsumtif dan tekanan sosial atau tekanan mental. Oleh karena itu, pendidikan karakter penting untuk membantu kita mengendalikan perbandingan sosial yang tidak sehat. Lalu, faktor-faktor pembentuk identitas digital. Ada beberapa faktor yang membentuk identitas digital. Salah satunya, algoritma media sosial yang mengarahkan perilaku pengguna, pengaruh budaya, gender, dan komunitas daring. Perkembangan teknologi baru seperti AI, AR, dan avatar digital, fenomena akun utama dan akun kedua, sebagaimana dijelaskan oleh Purwaning Tias dan Alicia pada tahun 2022, serta munculnya fenomena influencer culture, di mana identitas digital menjadi komoditas ekonomi. Etika dan tantangan masa depan. Etika digital menjadi hal yang sangat penting. Setiap pengguna media sosial harus menjunjung nilai kejujuran, tanggung jawab, dan menjaga privasi. Kita juga perlu menyeimbangkan antara identitas nyata dan identitas virtual. Literasi digital serta nilai budaya lokal menjadi pelindung karakter agar kita tidak kehilangan jati diri di tengah kemajuan teknologi. Kemudian, solusi mahasiswa di era disrupsi digital. Sebagai mahasiswa, berikut beberapa solusi yang bisa kita lakukan untuk menghadapi era disrupsi digital. Yang pertama, tingkatkan literasi digital dan berpikir kritis. Kedua, gunakan media sosial secara etis dan positif.
Ketiga, kembangkan kreativitas serta inovasi di dunia digital. Keempat, menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan online. Kelima, pegang teguh nilai budaya serta karakter bangsa. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat kami berikan dalam presentasi kali ini ialah identitas digital merupakan bagian dari diri yang dibentuk melalui media sosial dan teknologi. Era disrupsi digital memang membuka peluang besar, tetapi juga membawa tantangan moral dan sosial. Pendidikan karakter berperan penting agar identitas digital tetap autentik, positif, dan beretika. Kemudian saran. Yang pertama, mahasiswa harus bijak dan kritis dalam bermedia sosial. Kedua, lembaga pendidikan perlu meningkatkan literasi digital. Dan yang ketiga, keluarga serta lingkungan harus menjadi teladan dalam penggunaan teknologi. Dan yang terakhir ada penutup. Sebagaimana yang kami sampaikan pada presentasi kali ini, kami mengambil sumber referensi berasal dari berbagai jurnal nasional dan internasional seperti Husna et al. Pada tahun 2022, Firdausa dan Husnia pada tahun 2023, Setiawan et al. Pada tahun 2023, serta buku dari Erikson pada tahun 1968, Turkel pada tahun 2011, dan Tilar pada tahun 2002. Pesan yang kami sampaikan, teknologi boleh berubah cepat, tetapi karakter dan keaslian diri harus tetap dijaga. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak dosen. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.